Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang ending explain dari film Spider-Man No Way Home. Disclaimer di awal ya, bahwa video ini akan mengandung spoiler content. So bagi kalian yang belum nonton Spider-Man No Way Home, kalian nonton dulu ya di bioskop, terus baru balik lagi ke sini. Aku sudah warning dan peringatin di awal ya guys, so resiko ditanggung oleh kalian sendiri. Dan jangan head komen atau komen-komen gak jelas di kolom komentar, oke? Jadi bagi kalian yang sudah nonton film Spider-Man No Way Home di bioskop, pasti sudah tahu ya keseluruhan alur ceritanya seperti apa. Dan pasti banyak banget pertanyaan yang timbul ketika selesai nonton di filmnya. Jadi setelah Doctor Strange berhasil menutup retakan multiverse, maka tentunya semua villain dan hero yang masuk di universe MCU akan kembali ke universe mereka masing-masing. Yang terlempar ke universe MCU ini ada Venom, Dr. Otto Octavius, Green Goblin, Electro, Sandman, Lizard, dan Spider-Man Tobey Maguire, juga Spider-Man Andrew Garfield. Jadi di akhir cerita kita melihat ya bahwa para villain sudah disembuhkan, artinya sudah dinetralkan lagi jadi manusia. Kenapa? Karena takdir mereka itu adalah mati di tangan Spider-Man. Jadi karena mereka sudah disembuhkan, ketika kembali ke universe mereka masing-masing, tentunya mereka tidak akan menjadi musuh Spider-Man karena kekuatannya kan sudah hilang, dan mungkin mereka akan tobat dan menjalani hidup mereka normal seperti semula. Ide ini sebenarnya idenya Aunt May yang kasihan sama para penjahat ini, terutama Green Goblin atau Norman Osborn, dan meminta Peter untuk melakukan hal ini membuat para villain jadi baik. Nah akhirnya mereka pun balik ke universe mereka masing-masing dengan keadaan yang sudah sembuh. Yang paling banyak bertanya itu tentang masalah kok yang tadinya mati itu bisa hidup lagi di universe ini. Perlu dicatat ya guys bahwa 8 orang yang masuk ke universe MCU ini berasal dari garis waktu atau universe yang berbeda-beda. Walau memang penjahatnya sama kayak di film Spider-Man Tobey dan Andrew, dan kayaknya mereka saling kenal, tapi sebenarnya mereka ini, para 5 penjahat ini diambil dari universe dan garis waktu berbeda-beda sebelum mereka mati. Hal ini menjelaskan ya kenapa beberapa dari mereka yang sudah mati itu bisa hidup lagi di universe utama MCU, kecuali Sandman atau Flynn Marko, karena dia ini memang masih hidup dan tidak mati di tangan Spider-Man. Jadi sebenarnya bukan hidup lagi ya guys, melainkan mereka adalah varian dari universe berbeda atau universe yang lain yang mereka ini belum mati, sedangkan diri mereka yang asli atau utama itu memang sudah mati di universe atau filmnya Spider-Man Tobey dan Spider-Man Andrew. Hal itu mutlak dan gak bisa dirubah. Jadi yang ngomong hidup lagi itu bukan hidup lagi ya guys. Nah kalau soal Venom gimana ceritanya? Nah si Venom ini diambil dari garis waktu setelah kejadian di film Venom 2 di universe dia. Lah kok bisa dia masuk ke universe utama MCU padahal gak pernah ketemu sama Peter Parker? Jadi di film Spider-Man Tobey Maguire tahun 2007 ada simbiot Venom yang pernah bertemu dengan Peter Parker dan bertarung dengannya. Karena hal inilah Venom yang jadi versi Venom terbaru ini itu mengetahui Peter Parker, karena informasi dan pikiran para simbiot Venom itu menyatu dan saling berbagi informasi walau sudah beda universe. Karena walau para simbiot ini terpisah jauh, mereka tetap disatukan oleh hive atau sarang dari original simbiot itu sendiri. Hive atau sarang ini berjarak miliaran tahun cahaya dari bumi, dan sebenarnya ini nge-refer atau menunjukkan dewa simbiot atau Knull, sang pencipta simbiot. Nah sebenarnya informasi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian nonton post credit scene Venom 2 Let There Be Carnage. Nah berikutnya Spider-Man Andrew dan Spider-Man Tobey. Mereka ini diambil dari universe asli mereka, di mana para villain atau penjahat-penjahat yang aku sebutkan di atas tadi, mereka sudah mati di universe-nya Andrew dan Tobey dan gak bisa hidup lagi. Namun ketika mereka masuk ke universe MCU, mereka masih tetap kenal dengan varian-varian penjahat yang sudah mereka bunuh. Tapi yang kerennya di film ini, Spider-Man Andrew dan Spider-Man Tobey itu tetap membantu para villain ini untuk menjadi baik ya, walaupun mereka tahu bahwa mereka ini sebenarnya sudah mati di universe mereka. Tapi aku nggak tahu ya, mereka tahu nggak ya tentang hal ini, karena memang di film minim banget disinggung masalah ini. Mungkin biar penonton itu nggak ruwet, ribet, atau bingung ya mikirin masalah ini, jadi tetap enjoy aja dah movie-nya gitu. Kalau kalian masih bingung tentang konsep varian-varian karakter di berbagai universe, coba deh kalian nonton serial Marvel Studios Loki di Disney Plus. Dan di situ nanti dijelaskan detail banget tentang konsep multiverse varian dan apa itu time variance authority. Nah, menurut serial Loki ini, kalau varian atau karakter kita, kembaran kita itu ada banyak di berbagai universe, tapi yang asli cuma satu di universe utama. Contohnya Green Goblin, kalau di universe asli dia sebenarnya sudah mati, tapi kembarannya di universe lain itu masih ada yang belum mati, dan itulah salah satu variannya yang datang ke universe utama MCU ini. Jadi intinya gitulah ya guys ya, simpelnya biar nggak ribet. Peter Parker pun akhirnya dilupakan oleh orang-orang bahwa dia Spider-Man termasuk Doctor Strange. Dilupakan di sini tuh bener-bener dilupakan keberadaannya si Peter Parker, kayak nggak pernah ada. Bahkan si Happy
pun itu nggak kenal siapa itu Peter Parker. Padahal dia ngencanin Aunt May atau Bibi May. Tapi di sini agak plot hole nggak sih? Soalnya kan nama keluarga Peter Parker sama Aunt May itu sama. Kok bisa ya dia nggak tahu? Dan intinya film ini sebagai farewell party dan perpisahan dengan Spider-Man Tobey Maguire dan Spider-Man Andrew Garfield. Dan juga ngedevelop karakter Peter Parker agar lebih dewasa dan tidak bergantung dengan hero siapapun. Peter juga menjahit kostumnya sendiri, membuat dan berusaha sendiri tanpa ada bantuan dengan teknologi Stark Industries. Keren deh perubahan karakternya. Memang pihak Sony ingin ngedevelop dan ngembangin karakter Peter itu agar lebih mandiri tanpa embel-embel hero lain. Nah, di sini Doctor Strange itu nggak tahu menahu ya tentang multiverse, ruang dan waktu, secret timeline, timeline bercabang, atau konsekuensi dari mengubah takdir seseorang. Jadi dia ini ngikutin aja idenya Peter yang sebenarnya baik ya, untuk mengubah para penjahat jadi baik. Kalau kalian nonton series kartun What If di Disney Plus, episode Doctor Strange pasti paham dan pasti tahu mengenai titik absolut waktu di mana sebuah takdir itu tidak boleh diubah sama sekali atau diganggu gugat. Karena kalau takdirnya diubah bahkan secara paksa akan mendatangkan kehancuran dan kekacauan. Karena hal inilah yang nanti mungkin jadi base story dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oke guys, ini semua baru pendapat pribadi dari aku saja ya. Kalian gak harus percaya dengan teori ini karena memang belum ada konfirmasi resmi dari Marvel Studios. Dan menurut aku teori ini yang paling logis dan paling mudah diceritakan sejalan dengan film-film Marvel yang sudah rilis. Dan kita juga sudah bisa lihat ya Gamora yang masuk ke universe MCU dan membantu di final battle Endgame. Pokoknya menurut pendapat aku gitu ya guys, bebas kalian mau percaya atau tidak. Karena terkadang varian-varian kita di berbagai universe ini ada yang mirip banget dengan kita, baik dari bajunya, baik dari mukanya. Ada juga yang beda banget kayak di serial Loki, rasnya bisa beda-beda, bentukannya bisa beda banget, tapi tetap variannya satu orang. Jadi multiverse itu tidak terprediksi banget gimana cara kerjanya. Bahkan seorang Doctor Strange aja masih nggak tahu tentang konsep multiverse, apalagi aku guys. Jadi kita sebagai fans Marvel hanya bisa berteori dan menerka-nerka ya guys, bebas untuk berpendapat. Oke, untuk post credits yang pertama itu diperlihatkan Venom yang meninggalkan sedikit lendir simbiotnya sesaat sebelum dia kembali ke universe-nya. Jadi mungkin ini bisa jadi cikal bakal simbiot yang ada di universe MCU. Kalau post credits yang kedua itu adalah trailer dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness, official trailer. Dan terlihat di trailer ini Doctor Strange itu masih bingung dengan konsep multiverse dan bertanya kepada Wanda Maximoff. Jadi untuk saat ini baru itu ya yang paling krusial banget, banyak pertanyaan tentang film Spider-Man No Way Home. Kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Aku akan berusaha untuk jawab pertanyaan kalian ya guys, dan kita bisa diskusi bareng. Intinya ini film keren dan epic banget guys. Kalian wajib banget nonton di bioskop ya film Spider-Man No Way Home ini. This is the best Spider-Man ever. Kalau menurut aku ya, nggak tahu kalau menurut orang lain. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like, subscribe, and don't forget to comment below in this video for what you want to do me on the next content of my video. Thank you guys, see you next time, bye bye.